Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi seputar P3K 2024 di mana tahap 1 dan tahap 2 ini sudah mulai proses pendaftaran. Tahap 1 ini sudah selesai ya, seleksi kompetensi teknis, semoga membuahkan hasil yang maksimal. Oke. Langsung saja kita ke informasinya Bapak Ibu ya. 18 Desember 2024 part 3. Artinya ini adalah video ketiga di channelnya Kak Furkon. Oke, ini ada kabar terbaru atau informasi terbaru dari jpnn.com Bapak Ibu ya. Ini adalah terobosan Menpan RB Ibu Rini Widianti. Ini pada seleksi P3K 2024 ada 3 kategori honorer. Ini Selasa kemarin ya, 17 Desember jam 19.16. Oke. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui, ini mengingat pernyataan dari Ibu Menteri ternyata didukung juga oleh pernyataan Pak Presiden bahwa ini di sini tes itu hanya formalitas. Makanya nanti teman-teman itu bakalan diangkat semua akhirnya nanti ya Bapak. Soalnya memang sudah keputusan resmi ya kan dari pusat bahwa untuk tenaga honorer itu akan dituntaskan di tahun ini. Tentunya mekanismenya kita harus ikuti Bapak Ibu ya, tidak serta-merta langsung diangkat. Ada mekanisme yang harus Bapak Ibu jalani tentunya ya. Tentunya melewati serangkaian tes tahap 1, tahap 2. Nanti kalau tidak lolos perankingan akan muncul spekulasi PPPK paruh waktu. Nah, ini perlu dilewati semua oleh Bapak Ibu nantinya ya kan, apa langkah-langkah ini. Nah, jadi pokoknya diikuti saja, nanti insya Allah bakalan mendapat NIPPPK meskipun itu paruh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dari sini jpnn.com Jakarta Bapak Ibu ya, salah satu masalah pada seleksi P3K 2024 tahap 1 ialah banyak honorer yang masuk database BKN itu dinyatakan tidak memenuhi syarat alias TMS karena masalah surat keterangan pengalaman kerja. Oke. Ini banyak Bapak Ibu yang subscribernya Kak Furkon ini bertanya ya. Nah, ini solusinya gimana Bang kalau TMS? Nah, solusinya gimana Bang? Daftar tahap 2 nggak bisa. Ya kan? Seperti itu. Kalau TMS wajib mengikuti tahap 2 ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk yang tahap 1 sudah tes, tidak mengikuti tidak masuk perankingan, itu insya Allah spekulasinya akan langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ini yang kembali tadi ya, tes hanya formalitas. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa padahal seleksi P3K 2024 ini digadang-gadang sebagai mekanisme untuk menyelesaikan masalah pegawai honorer atau non ASN. Ya benar Bapak Ibu ya. Jadi memang harus selesai tahun ini, mau tidak mau ya harus selesai tahun ini. Entah nanti spekulasinya kayak apa, itu harus selesai tahun ini. Nah, masalah P3K paruh waktu itu yang menggaji atau sistemnya itu diserahkan ke daerah. Menurut kawan ini sangat berbahaya sekali kalau diserahkan ke daerah ya Bapak Ibu ya. Takutnya nanti ya tidak transparan atau gimana lah. Mending enak langsung diserahkan ke pusat. Tetapi nanti daerah itu hanya mengusulkan anggarannya itu berapa untuk gaji paruh waktunya. Tapi ini belum diatur sih Bapak Ibu ya. Ini anggarannya tiap daerah kan nggak sama kebutuhannya. Jadi ada dan tidaknya anggaran itu memang tergantung pada daerah masing-masing Bapak Ibu ya. Daerah A sama daerah B itu berbeda. Kalau P3K paruh waktu itu spekulasinya seperti itu. Kalau penuh waktu kan sama ya kan, kayak ASN seperti itu. Tapi P3K paruh waktu itu juga ASN, cuma katanya Bu Rini itu nanti tergantung kesediaan anggaran daerah masing-masing. Tetapi ini nanti penggajiannya kalau bisa sih diatur pusat saja Bapak Ibu ya, karena kalau daerah ini wah ini berbahaya sekali. Mending diatur terpusat, kan ASN juga tuh seperti itu. Menyikapi masalah tersebut, pemerintah membuat suatu kebijakan terobosan, ya ini kesempatan honorer database BKN yang dinyatakan TMS pada seleksi tahap 1 bisa mendaftar di tahap 2. Tetapi ini diperlukan kebijakan khusus ya. Teman-teman nanti harus lapor ke dinas terkait. Nah, ini wajib konfirmasi ya. Soalnya kalau nggak lapor nanti tetap datanya Bapak Ibu itu nanti tetap di P3K tahap 1.
Nah, dampaknya apa, Kak? Dampaknya teman-teman tidak bisa melakukan resume pendaftaran, ya kan? Tidak bisa resume. Pasti nih Bapak Ibu ya. Soalnya eh, identitasnya kan ganda katakanlah Bapak Ibu ya. Pasti nanti teman-teman bermasalah pada saat pembuatan akun. Nah, ini teman-teman nanti pasti tidak bisa resume. Nah, solusinya gimana, Kak? Ya tadi lapor ke dinas terkait. Nanti nanti akan dari dinas ini terkait ini langsung lapor ke pusat. Nah, nanti dari pusat BKN nanti akan dilakukan reset, ya kan, atau diinstal ulang lah istilahnya sistemnya akunnya Bapak Ibu sehingga nanti teman-teman itu nanti bisa daftar ke PPPK tahap 2. Nah, ini nanti endingnya goalnya itu bisa daftar seperti itu. Untuk saya ini belum ya Bapak Ibu ya. Jadi kemarin ada subscribernya Kak Furkon itu mengomentari ya. Sudah bisa belum Pak? Saya tanya ternyata belum, masih belum. Padahal sudah laporan, ternyata dari pihak dinas itu menyebutkan belum ada surat resmi. Nah, padahal itu sudah resmi, instruksi dari Menpan RB ya Bapak Ibu ya. Mungkin belum nyampe di daerah tersebut. Ya sabar saja Bapak Ibu, karena terakhir 27 Desember masih lama. Insya Allah aman. Oke, kita lanjutkan. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, pendaftaran P3K tahap 2 ini dibuka 17 November sampai 31 Desember 2024. Jadi untuk teman-teman yang posisinya honor ya kan, honorer sudah bekerja minimal 2 tahun itu insya Allah bisa. Coba aja membuat akun nanti Bapak Ibu ya. Oke, mantap jiwa. Menteri Menpan RB Ibu Rini Widianti ini juga menghimbau nih seluruh instansi pemerintah untuk melakukan pemetaan tenaga OSN atau honorer yang aktif bekerja dan masuk database BKN untuk kemudian dipetakan pada jabatan pelaksana. Nah, seperti ini. Ini ada pemetaan, katakanlah pemetaan ada golongan-golongan ya. Ada beberapa kategori seperti ini Bapak Ibu ya. Ada beberapa kategori. Nanti insya Allah ada 3 sih Bang. Kategori. Ada kategori 1, kategori 2, kategori 3. Nah, nanti ini resmi dari Menpan RB ya, teman-teman bisa pahami nanti ya. Intinya seperti itu. Nah, di sini beliau juga menyatakan bahwa perlu dilakukan akselerasi agar non-ASN yang memang sudah masuk dalam database memiliki kesempatan untuk mendaftar seleksi P3K tahap 2 dong. Sehingga nanti endingnya penyelesaian penataan non-ASN itu akan optimal atau maksimal. Dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpar RB. Apa saja sih kategori itu Bapak Ibu? Oke, di sini akan kita bahas bareng-bareng nih. Ada 3 kategori yang akan dipetakan nih. Yang pertama itu adalah non-ASN. Database BKN yang dinyatakan TMS pada periode 1 seperti itu. Ya, jadi tidak memenuhi syarat ya Bapak Ibu ya. Non ASN database BKN. Nah, jadi non ASN database BKN ini golongannya itu di bawah K2 ya Bapak Ibu ya. Jadi di bawah tenaga honorer kategori 2. Di bawah K2. Ini ada yang TMS ya, dinyatakan TMS. Nanti akan dikaji lebih lanjut dan akan dipetakan tentunya. Kemudian ada kategori 2 itu non ASN yang tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Nah, ini tadi kan P3K, ini CPNS juga akan dipetakan juga Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian non ASN database BKN yang tidak mendaftar P3K periode 1. Ini tidak mendaftar Bapak Ibu ya. Mungkin ada telat ya kan, telat informasinya ya kan, telat info. Ada sebenarnya Kak Furkon komen itu memang beliau ini ya informasinya telat. Jadi misalkan terakhir sekarang ya tanggal 19 tanggal 18. Beliau itu tahunya tanggal 19. Nah, sudah berakhir. Nanti coba daftar di P3K tahap selanjutnya atau tahap 2. Kalau itu nggak masalah insya Allah buat akun Bapak Ibu ya, karena memang belum membuat akun di tahap pertama tadi ya. Kalau kelupaan itu insya Allah tidak ada masalah, langsung aja buat di PPK tahap 2 seperti itu. Kemudian
Langkah selanjutnya adalah instansi pemerintah, ya kan, nanti diminta menyamakan feedback, konfirmasi data non ASN. Sedangkan nanti konfirmasi itu dilakukan melalui SCCSN dong, paling lambat besok 20 Desember 2024 atau 2 hari lagi ya. Data hasil konfirmasi akan diinput nih di SCCSN sehingga ada data baru seperti itu pemetaannya itu tadi. Nah, nanti PLT bidang SDM di sini menuturkan jika data yang masuk sudah dikonfirmasi, maka tenaga non ASN itu bisa submit. Nah, kan kendalanya kan nggak bisa submit yang teman-teman TMS itu. Seperti itu. Makanya datanya kan masih terkoneksi di tahap 1, makanya nggak bisa teman-teman. Ini adalah sistem. Dia menjelaskan bahwa pada prinsipnya pengadaan PWK tidak ada istilah pengangkatan otomatis. Setiap pelamar wajib mengikuti seleksi dong. Tentunya ada kebijakan-kebijakan yang harus Bapak Ibu ketahui, peringkat terbaik dan tidak ada ambang batas juga Bapak Ibu. Oke, mungkin seperti itu dulu informasi dari Kak Furkon. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini tetap semangat Bapak Ibu untuk menyiapkan diri ya menghadapi P3K tahap 2 ini. Semoga teman-teman diterima menjadi ASN semua di tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.